warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya masih menjelaskan kimia kelas 10 semester 1, yaitu sistem periodik. Tapi di sini kita membahas sifat-sifat periodik unsur. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan sifat periodik yang pertama, yaitu jari-jari atom, di mana jari-jari atom itu nanti ada hubungannya dengan energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas. Jadi atom netral itu mau melepaskan elektron bila dia dalam keadaan wujud gas, ya, dalam wujud gas. Bagaimana membutuhkan energinya? Bagaimana? Namanya energi ionisasi. Jadi energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas. Nah, untuk satu golongan maka energi ionisasinya makin kecil. Kenapa makin kecil? Karena dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atomnya akan bertambah besar. Jari-jari atomnya bertambah besar. Kemudian energi ionisasinya makin kecil. Kenapa? Makin jauh dari inti, maka untuk melepaskan elektron di kulit terluar yang jauh dari intinya mudah lepas. Jadi sehingga dikatakan energi ionisasi dari atas ke bawah makin kecil. Nah, jadi misalnya ya, Na dalam wujud gas melepaskan elektron. Nah, melepaskan satu elektron ini membutuhkan energi, namanya energi ionisasi. Terus bagaimana kalau satu periode? Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya makin kecil. Maka gaya tarik menariknya untuk melepaskan elektron di kulit terluarnya makin besar energi ionisasinya. Sehingga di sini energi ionisasinya makin besar. Jadi jari-jari atomnya makin kecil, maka energi ionisasinya makin besar. Jadi di sini energi ionisasi itu tergantung pada besar gaya tarik inti terhadap elektron di kulit terluar, yaitu elektron yang akan dilepas. Nah, ini adalah energi ionisasi, yaitu energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas. Nah, jadi di sini energi ionisasi ada hubungannya juga sama jari-jari atom. Jadi kalau jari-jari atomnya makin besar, di sini ya, ini inti atomnya, ini kulit K, ini kulit L, kulit M, kulit N, dan seterusnya ada 7. Nah, berarti kalau jari-jari atomnya makin besar, misalnya golongan 1A itu kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat sampai 7. Nah, sini jari-jari atomnya makin besar dalam satu golongan. Maka kan jarak antara inti atom sampai kulit terluarnya kan jauh. Nah, karena jauh dari inti atom, maka gaya tarik menariknya melemah. Sehingga yang jauh dari inti atom mudah lepas. Nah, sehingga di sini energi ionisasinya makin kecil. Jadi jari-jari atomnya makin besar, maka energi ionisasinya makin kecil. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya makin kecil. Kenapa makin kecil? Karena dengan muatan inti, maka gaya tarik menariknya menjadi kecil. Energi ionisasinya makin besar. Nah, jadi gaya tarik menariknya tadi kuat, maka untuk melepaskan elektron di kulit terluar itu membutuhkan energi makin besar. Nah, ini jadi energi ionisasi dengan hubungannya dengan jari-jari atom. Nah, untuk yang ketiga yaitu afinitas elektron. Nah, afinitas elektron. Nah, sekarang yang ketiga yaitu afinitas elektron. Nah, afinitas elektron apa itu? Energi yang menyertai penambahan satu elektron pada suatu atom netral dalam wujud gas membentuk ion negatif. Jadi kalau tadi energi ionisasi, jadi energi ionisasi energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron di kulit terluar, jadi atom netral dalam wujud gas, dia akan membentuk ion positif. Sekarang ini
kebalikannya dari energi ionisasi, yaitu afinitas elektron adalah energi yang menyertai penambahan satu elektron pada suatu atom netral dalam wujud gas membentuk ion negatif. Kalau tadi energi ionisasi membentuk ion positif, sekarang afinitas elektron membentuk ion negatif, yaitu contohnya misalnya Cl dalam wujud gas menerima elektron, maka dia menjadi Cl-. Kalau tadi contohnya misalnya Na dalam wujud gas melepaskan menjadi Na+ dengan melepaskan satu elektron. Kemudian untuk satu golongan, jadi satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atomnya bertambah besar. Jari-jari atomnya bertambah besar, maka energi ionisasi, jadi energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron di kulit terluarnya makin kecil. Begitu juga afinitas elektronnya. Di sini afinitas elektron, ini saya singkat AE gitu ya. Afinitas elektronnya dari atas ke bawah dalam satu golongan cenderung berkurang. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jadi satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya makin kecil, energi ionisasinya makin besar, afinitas elektronnya juga cenderung bertambah atau makin besar. Nah, penyerapan elektron di sini, jadi menyerap satu elektron tadi, ada yang disertai pelepasan energi, ada juga yang disertai penyerapan. Jadi menyerap satu elektron tadi, jadi penambahan satu elektron tadi itu ada yang melepaskan energi, ada yang menyerap energi. Jika penyerapan elektron itu disertai pelepasan energi, maka afinitas elektronnya dinyatakan dengan tanda negatif. Sedangkan jika penyerapan elektron tadi disertai penyerapan energi, maka afinitas elektronnya dinyatakan dengan tanda positif. Nah, jadi sifat periodik yang ketiga ini adalah afinitas elektron. Jadi yang pertama adalah jari-jari atom, kemudian yang kedua energi ionisasi, kemudian yang ketiga ini adalah afinitas elektron. Jadi kesimpulannya itu ya, jadi kalau jari-jari atomnya makin besar dalam satu golongan, maka energi ionisasinya makin kecil. Kemudian afinitas elektronnya juga makin kecil. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, maka jari-jari atomnya makin kecil, energi ionisasinya kebalikannya makin besar, afinitas elektronnya juga cenderung bertambah. Nah, ya. Jadi penyerapan elektron atau afinitas elektron itu bisa disertai pelepasan energi, bisa juga disertai penyerapan. Kalau jika penyerapan elektron tadi disertai pelepasan energi, maka afinitas elektronnya dinyatakan dengan tanda negatif. Jika penyerapan elektron itu disertai penyerapan energi, maka afinitas elektronnya dinyatakan dengan tanda positif. Nah, jadi contohnya misalnya ini Cl dalam wujud gas menyerap elektron, maka menjadi Cl-. Jadi kalau energi ionisasi melepaskan elektron jadi positif, sedangkan yang afinitas elektron menyerap elektron menjadi negatif. Ya, itu sifat periodik yang ketiga. Nanti yang keempat yaitu keelektronegatifan, nanti sekalian dengan sifat logam dan non logam. Nah, mudah-mudahan sifat periodik ini saya jelaskan untuk siswa-siswa, mudah-mudahan lebih paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.